Horses? Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda, Johnny di sini. Yo, kali ini kita mau bahas film kelima dari Pirates of the Caribbean, yaitu Pirates of the Caribbean: Dead Man Tells No Tales. Film ini bercerita tentang perjalanan mencari Trishula Poseidon untuk membebaskan semua kutukan yang ada di laut. Dan buat lo yang belum nonton film sebelumnya, mending tonton dulu dong, biar lo nggak bingung sama sifat-sifat tokohnya. Nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Film dibuka pada sebuah tempat yang banyak sekali poster ditempelkan di dinding, seperti gambar Poseidon, kutukan-kutukan, bahkan ada gambar Jack. Lalu terlihat anak kecil yang akan berangkat ke laut lepas dengan sampan yang ia kayuh dan mengikat dirinya sendiri pada sebuah batu, dan ia menjatuhkannya ke laut. Entah apa yang ia lakukan, ia tenggelam dan tiba-tiba ia mendarat di sebuah kapal yang ternyata itu adalah Flying Dutchman. Ternyata ia adalah Henry yang merupakan anak dari Will, sang kapten dari Flying Dutchman. Will meminta Henry untuk pulang, tapi ia menolaknya karena Henry tidak akan berhenti untuk mencari ayahnya, dan jika ayahnya mengusirnya maka ia akan kembali lagi. Henry lalu berbicara tentang cara melenyapkan kutukan ayahnya, tentang harta karun yang menyimpan semua kekuatan lautan, yaitu Trishula Poseidon. Will lalu memeluk Henry dan melarangnya untuk mencari Trishula itu karena itu tidak pernah bisa ditemukan. Tapi Henry tidak akan pernah pantang menyerah untuk mencarinya, dan ia akan meminta Jack Sparrow untuk membantunya mencari Trishula itu. Will pun melarang Henry untuk mendekati Jack, dan ini adalah takdir dari ayahnya. Di situ mereka kembali berpisah untuk kesekian kalinya. 9 tahun kemudian, terlihat dua kapal yang sedang kejar-kejaran dan seorang anak muda yang sedang mengawasi kapal musuh dengan sebuah cermin. Itu adalah Henry. Tiba-tiba Henry melihat sebuah celah pada tebing. Anehnya, ia langsung panik dan ia berlari ke tempat sang kapten. Henry pun memperingatkan kapten kalau mereka sudah berlayar ke segitiga iblis. Tapi sang kapten tidak menghiraukannya. Henry pun meyakinkan kembali kalau semua kapal yang masuk ke segitiga itu dijamin tidak bisa keluar. Tapi sang kapten tidak menghiraukan Henry. Lalu Henry nekat melakukannya sendiri. Ia melawan para prajurit. Tapi perbuatan itu malah membuatnya dimasukkan ke dalam sel. Di dalam sel ada seseorang yang mengambil poster Jack milik Henry. Ia bilang kalau Jack sudah mati dan dikuburkan di Pulau Saint Martin. Di sisi lain, kapal mulai masuk ke dalam segitiga iblis itu. Mereka tersesat sekarang dan melihat sebuah bangkai kapal. Tiba-tiba ada seseorang yang bisa berjalan di air. Angkatan laut pun langsung panik dan menembaki bangkai kapal itu. Itu tidak berguna karena satu persatu pasukan dari angkatan laut dibunuh, dan terlihat kapten dari kapal tak dikenal itu membunuh pimpinan angkatan laut. Henry pun panik dan tak sengaja ia menyenggol ember. Sang kapten juga langsung menghampirinya. Entah dia makhluk apa, tapi ia mengetahui tentang Jack Sparrow. Setelah itu ia menyuruh Henry untuk mencari Jack. Ternyata makhluk itu sudah bertahun-tahun dikutuk di segitiga iblis, dan kunci lolos dari kutukan itu adalah Jack Sparrow, tepatnya kompas dari Jack. Setelah itu Henry diperintahkan oleh sang kapten Salazar untuk menyampaikan sebuah pesan. Sang kapten akan kembali melihat siang hari dan kematian Jack akan datang. Dan inilah Pirates of the Caribbean: Dead Man Tells No Tales. Di San Martin, seorang wanita dipenjara karena ia dituduh sebagai penyihir. Tapi ia mengaku bahwa ia bukanlah penyihir, tapi adalah seorang pencinta ilmu pengetahuan. Dan saat pembicaraan itu, ia mencoba membuka pintu dengan sebuah kawat. Ia pun berhasil dan langsung kabur. Pada acara pembukaan bank di Karibia, wanita itu menyusup di kerumunan, tapi ia ketahuan dan ia harus segera pergi. Berangkas pun dibuka. Kagetnya mereka, Jack ada di dalam sana. Saat itu Jack sedang mabuk dan entah kenapa ia ada di dalam berangkas itu. Di sisi lain, Gibbs sedang menjalankan rencana. Di saat Jack akan ditembak, seorang wanita muncul, dan itu ternyata adalah istri dari sang gubernur.
Jack pun ditembaki, sedangkan brankas mulai ditarik oleh Gibbs. Bahkan mereka juga menarik sekalian dengan banknya. Sialnya, Jack tersangkut di tali dan ia terseret. Para prajurit mulai mengejar mereka. Saat itu Jack tidak sadar kalau brankasnya masih terbuka. Setelah itu Jack mencoba untuk menaiki bank itu, tapi ada belokan di depan jalan mereka yang membuat Jack terpental. Di sisi lain, wanita ilmuwan itu akan ditembak oleh profesor di ruangannya. Jack masuk ke ruangan itu, lalu tiba-tiba bank menabrak rumah profesor itu. Kejar-kejaran pun berlanjut, tapi sekarang Jack punya teman. Setelah itu mereka naik ke atap dan mereka tentunya sangat panik. Lalu Jack lari dan mencoba menggapai bank itu kembali. Dan sekarang ia berada di atap bank itu. Mereka berhasil mendapatkan brankasnya, tapi sialnya brankas itu kosong. Kru Jack marah-marah kepada Jack. Juga ia membandingkannya dengan Barbossa yang sudah menguasai laut. Bahkan Barbossa memiliki 10 kapal, sedangkan Jack selalu bernasib buruk. Semua kru Jack pun mengundurkan diri, dan sepertinya Jack putus asa sampai ia membayangkan bahwa Black Pearl akan kembali. Henry bangun dari komanya di rumah sakit dan langsung ia diwawancarai oleh angkatan laut. Karena saat koma, ia mengigau tentang bajak laut dan sebuah trisula. Henry dirantai di kasurnya dan ia dituduh pengkhianat dari angkatan laut. Setelah itu seorang suster mendekatinya. Ternyata ia adalah Karina, wanita yang dikira penyihir tadi. Ia bertanya kepada Henry, "Kenapa kau mencari trisula itu?" Henry pun menjelaskan kalau trisula itu bisa melenyapkan kutukan apapun. Karina tidak percaya dengan perkataan Henry karena ia adalah penggemar ilmu pengetahuan. Dan terungkaplah tujuan dari Karina, yaitu mengungkap peta yang tak seorang pun bisa membacanya. Sebuah harta karun yang ditinggalkan oleh Poseidon itu sendiri. Ternyata Henry juga tahu tentang harta itu, bahkan melebihi Karina. Tapi sayangnya peta itu tidak ada yang pernah menemukannya. Lalu Karina menunjukkan sebuah buku catatan harian dari Galileo Galilei. Dia menghabiskan waktu hidupnya untuk mencari tempat trisula itu, dan peta yang dimaksud tersembunyi di bintang-bintang. Buku itu diberikan ayah Karina karena ia percaya Karina bisa menemukannya. Dan sebentar lagi bulan darah itu akan muncul, dan itu adalah pertanda bahwa peta itu bisa dibaca. Penjaga pun tiba dan langsung mengejar Karina, sedangkan Henry berhasil kabur. Hujan turun, terlihat Jack yang murung karena nasibnya selalu buruk. Lalu Jack menuju ke sebuah bar dan ia ingin memesan sebuah minuman, tapi ia tidak punya uang sedikit pun. Pertukaran pun terjadi. Dengan kompas Jack, tiba-tiba sebuah getaran dahsyat muncul. Pilar-pilar mulai rubuh di segitiga iblis itu. Cahaya mulai masuk ke dalam segitiga itu. Kapten Salazar senang karena Jack sudah memberikan kompasnya, dan inilah waktunya untuk balas dendam. Saat Jack keluar dari bar itu, angkatan laut mendekatinya. Juga Henry melihat Jack yang ditangkap oleh angkatan laut. Scene pun berpindah pada sebuah bajak laut. Kapal mereka didatangi oleh sebuah burung yang sangat aneh. Saat burung itu menghilang, kapal Salazar langsung menyerang mereka. Di penjara, Karina sedang mempelajari buku itu. Bulan darah pun muncul. Kristal dari buku Karina menyala dan ia menyadari kalau bintang-bintang itu adalah petunjuk untuk menuju sebuah pulau. Henry menyamar sebagai angkatan laut dan ia menuju ke penjara untuk mencari Jack Sparrow. Henry langsung dibekap oleh Jack. Lalu ia langsung terus terang kalau tujuannya adalah mencari Jack Sparrow. Dan itu adalah Jack Sparrow. Tapi Henry tidak percaya kalau itu adalah Jack karena pakaian Jack yang sangat buluk. Setelah itu Henry mengaku kalau ia adalah anak dari Will dan Elizabeth. Jack kaget, lalu ia memastikan apakah Will yang dimaksud adalah Will yang dikutuk dan Elizabeth berambut pirang itu. Ternyata itu benar. Henry mengungkapkan tujuannya kalau ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan ayahnya, dan satu-satunya cara adalah mencari trisula Poseidon. Jack pun tahu tentang harta itu. Kabar baiknya seorang wanita di penjara ini memiliki peta untuk menuju ke sana, dan saat bulan berubah menjadi merah, trisula itu akan bisa ditemukan. Jack malah tertidur karena penjelasan dari Henry. Setelah itu Henry memberikan salam kepada Jack dari Kapten Salazar. Jack tidak percaya dengan itu karena ia kenal orang itu, orang Spanyol yang sudah mati dan kapalnya karam di dalam segitiga iblis. Tapi Jack gelisah
karena Salazar akan mencarinya untuk membalas dendam agar kisahnya diceritakan, dan kompas Jack adalah kunci dari kebebasannya. Lebih buruknya, pasukan orang mati akan memburu Jack dan satu-satunya cara adalah dengan Trisula Poseidon. Di sisi lain, Barbossa sedang menikmati masa kejayaannya, duduk santai dan menikmati musik dengan semua emas yang sangat melimpah. Dua awaknya pun datang dan membicarakan tentang salah satu kapal yang diserang oleh musuh. Anehnya, mereka tidak mengambil harta benda dari kapal itu, dan ia selalu menyisakan satu orang untuk menceritakan kisahnya tentang Kapten Salazar, dan itu akan membuat Barbossa dan krunya mati atau bangkrut. Barbossa pun bergegas untuk mendatangi seorang dukun, yaitu Sasha. Barbossa meminta bantuan darinya karena Sasha dulu pernah diselamatkan dari tiang gantung oleh Barbossa. Ternyata Sasha tahu tujuan Barbossa mendatanginya. Orang-orang mati telah mengambil alih lautan, tapi mereka tidak mengincar Barbossa, melainkan Jack Sparrow. Dan sekarang Jack sedang berlayar untuk mencari Trisula dengan seorang gadis dan Black Pearl. Karena itu satu-satunya harapan dari Jack. Ia punya kompas yang bisa menunjukkan kemana hal yang paling ia inginkan. Tapi jika kompas itu dihianati, ia akan mewujudkan ketakutan terbesarmu. Dan ketakutan terbesar dari bajak laut adalah Kapten Salazar. Sasha pun memberikan kompas Jack kepada Barbossa, dan ini adalah waktunya untuk membuat kesepakatan dengan Salazar. Jack dibawa oleh prajurit, dan ia tidak sengaja bertemu dengan pamannya. Pamannya bilang kalau lautan sudah menjadi darah dan sebaiknya Jack tetap berada di daratan kering. Tapi Jack akan dihukum mati, dan ia sangat berterima kasih tentang saran dari pamannya itu. Jack dan Karina dibawa ke penghukuman. Jack akan dipenggal sedangkan Karina digantung. Tapi Hendry melihat mereka dari menara. Sepertinya ia sedang merencanakan sesuatu. Tiba-tiba Karina berteriak untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Intinya Karina sangat membenci orang-orang di sana karena mereka sangat bodoh. Jack malah memotong pembicaraannya karena hukuman Jack lebih sadis daripada Karina. Perdebatan tolol pun terjadi antara Karina dan Jack yang mengadu hukuman siapa yang paling sadis. Saat itu Hendry melompat ke dalam kerumunan itu, yang langsung ia memulai pemberontakan. Tapi ia ditangkap. Tiba-tiba Jack pun berputar-putar. Semuanya bertempur untuk menyelamatkan Jack dan Karina. Buruknya Jack kembali berputar karena ditabrak oleh kuda, dan ia hampir saja mati. Ternyata mereka dibayar oleh Hendry dan akan memberikan 10 keping emas untuk pemberontakan itu. Hendry dan Karina mencoba untuk membuat kesepakatan. Mereka hampir saja dibunuh, tapi Jack berhasil menyelamatkannya. Hendry dan Karina diikat di tiang layar. Sekarang mereka siap untuk berlayar, dan inilah kapal dari Jack. Barbossa mencoba untuk mendekati Salazar, tapi Salazar langsung menyerang mereka. Saat akan ditenggelamkan, Barbossa mengajak perundingan kepada Salazar untuk informasi tentang Jack. Penenggelaman pun langsung dihentikan Salazar. Juga mereka langsung masuk ke kapal Barbossa. Tapi Salazar tidak memberikan ampun pada Barbossa. Di setiap ketukan pedangnya, maka ada awak Barbossa yang mati. Salazar pun bertanya, "Di mana Jack?" Tentunya Jack sedang mencari Trisula itu. Tapi Barbossa menawarkan kesepakatan kepada Salazar. Ia akan membawa Salazar kepada Jack saat petang tiba. Tapi jika Jack tidak ada, ia bisa membunuh Barbossa. Di posisi Karina dan Hendry, ia malah berdebat tentang Trisula itu. Jack pun mendatangi mereka dan menanyakan petanya yang tak ada di buku itu. Karena kebanyakan pria di kapal itu tidak bisa membaca, dan ia malah dituduh penyihir oleh si bocil. Jack lalu mengancam Karina kalau ia tidak mau memberikan petanya, maka ia akan membunuh Hendry. Sepertinya Karina suka dengan Hendry, tapi ia masih gengsi. Hendry pun dijatuhkan. Karina panik dan ia menunjukkan petanya yang berada di bintang-bintang. Dan setelah itu ia lari untuk melihat Hendry, tapi Karina tertipu. Sasha datang ke penjara bekas dari Karina karena komandan takut karena banyak kapal terbakar di malam hari. Ia ingin menyelamatkan kapal-kapalnya, jadi ia meminta bantuan kepada Sasha. Nasib komandan itu berada di bintang-bintang yang digambar oleh Karina, dan Sasha pun menunjukkan arah untuk pelayaran dari komandan selanjutnya. Malam tiba, Karina sedang mempelajari bintang-bintang, sedangkan Hendry
malah marah-marah kepada Jack karena Jack hanya tidur dan mabuk saja. Henry ingin segera melepaskan kutukan ayahnya. Bahkan ia pun mengancam Jack dengan pedang, tapi Jack masih punya pistol. Selanjutnya Henry melihat Karina yang sendirian. Jack pun menyarankan kepada Henry untuk merayunya dengan sedikit pujian karena ia tahu Henry menyukai Karina. Tapi Henry tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jack. Setelah itu Karina mendatangi Henry. Ternyata mereka berada dalam posisi yang sama, yang menghabiskan waktu untuk mencari ayah mereka.